Dr. RM Taufik Husni SHMH merupakan ayah dari 5 orang anak. Didapuk sebagai Ketua YLKI Sumatera Selatan sejak tahun 2005 dan Ketua Peradi tahun 2018. Suami dari Tisa Sawitri Sarjana Ekonomi ini juga tercatat sebagai dosen tetap di Pasca Sarjana Magister Hukum di Unis Tangerang, Banten sejak tahun 2017. Ia memiliki mimpi besar, yakni menjadi wali kota Palembang di kemudian hari. Dan saudara, inilah bukan basa-basi. Halo, salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini saya akan berbincang bersama Bapak Raden Muhammad Taufik Husni selaku Ketua YLKI Sumatera Selatan. Dan saya akan langsung berkunjung ke kediaman beliau. Ikuti kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, masuk. Santai hari ini. Iya, santai kebetulan pas lagi di rumah. Hari ini harus disita waktunya. Ya. Ini kita ngobrol-ngobrol Kak, kalau ngomongin seorang Taufik Husni pasti kan aktivitasnya banyak di luar, kemudian juga kita tahu sebagai Ketua YLKI Sumatera Selatan, lawyer juga. Sebenarnya masyarakat itu sebenarnya ingin tahu juga karena lebih dekat dengan seorang Taufik Husni itu seperti apa sih kesehariannya kalau di rumah. Kak Taufik, kalau di rumah ini sebenarnya apa yang biasa dilakukan untuk menghilangkan lelah, kemudian juga merefresh kembali agar semangat lagi dalam bekerja itu biasanya apa? Ya, Mbak Wima. Jadi biasanya kalau di luar itu pulang dari kerja kantor, ketika kita sudah merasa lelah itu langsung balik ke rumah. Jadi pulang ke rumah ketemu sama anak sama istri, ya yang kami lakukan adalah yaitu tadi bermain, kemudian menanyakan bagaimana anak-anak sekolah, ya terus lagi nonton, kemudian lagi lebih banyak kami jalan-jalan ya ke mall gitu kan. Sudah itu makan minum di luar itu aja mungkin. Membagi waktunya gimana itu Kak? Jadi cara membagi waktunya kan kebetulan saya juga kan selain dari aktif di YLKI juga sebagai lawyer sehari-hari juga sebagai dosen. Ya, jadi dosen tetap terdaftar saya di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Banten. Jadi di situ juga karena ini adalah work from home, jadi dengan aktivitas akademis ini saya selalu by internet ngirim ya, kemudian lagi selalu belajarnya dari jarak jauh. Nah untuk aktivitas sehari-hari di Palembang ini YLKI dengan lawyer. Nah kalau YLKI itu kan tentu kita lebih banyak menerima laporan, pengaduan dan keluhan masyarakat. Jadi kita lebih banyak mantap di kantor. Beberapa warga masyarakat yang datang kadang-kadang melaporkan keluhan dan pengaduan yang mereka alami. Kemudian kalau lawyer itu kita lebih banyak keluar gitu, seperti misalnya mendampingin klien di aparat penegak hukum, di kepolisian, kemudian lagi di kejaksaan, seperti itu. Kalau di rumah tuh tempat favorit yang biasa mencari inspirasi, mendapatkan inspirasi itu di mana sih Kak? Ada nggak di kira-kira? Nah itu, jadi mari kita masuk ke dalam ini, Mbak. Jadi selain dari sini, ya kita kadang sering kumpul sama anak-anak sambil makan, minum, sambil nonton gitu kan. Jadi merefreshnya di belakang ini. Oh begitu. Jadi ini fungsinya selain daripada tempat makan keluarga, tapi tempat juga kami kumpul sama-sama di sini. Ayo, silakan duduk. Wah enak ya, cozy ya tempatnya ya. Ini juga ada koi ya. Filosofinya apa ini Kak Taufik? Iya, ini ikan koi. Jadi ikan koi sengaja kami taruh di sini ya, Mbak Wima, di ruangan makan ini. Karena kami melihat bahwa banyak sekali filosofi yang terdapat di ikan koi ini. Jadi ikan koi ini kan merupakan ikan keberuntungan. Ya, dan kenapa dia jumlahnya ganjil? Karena ganjil itu angka yang disukai oleh Allah kan. Jadi ini ada 9 ikan koi. Kami percaya dan yakin bahwa dengan adanya ikan koi ini mudah-mudahan yang kami harapkan ya, kemudian yang kami lihat dari ikan koi ini banyak
mendatangkan keberuntungan dan rezeki. Nah, itu kira-kira. Jadi memang filosofi Koi ini juga sesuai dengan apa ya, filosofi kehidupan begitu ya? Iya, kira-kira begitu. Tapi ngomong-ngomong, makanan favorit apa? Apakah memang benar ikan juga atau gimana nih Kak? Iya, kami semua suka ikan. Oh iya? Iya, semua Sesuai ikan. program pemerintah? Iya, karena ikan itu sehat. Makan ikanlah yang mungkin tidak berisiko, Mbak Wima. Cara membagi waktu kemudian juga apakah memang setiap hari itu harus ada sesi makan bersama begitu atau gimana? Iya, jadi mungkin istri yang jawab ya, karena saya selalu kalau misalnya istri telepon makan tuh harus pulang di rumah, terutama makan malam ya, Ma. Coba. Kalau harus itu enggak ya, tapi beliau tipikalnya family man. Jadi jadi setiap hari itu paling enggak walaupun nggak bisa makan siang, makan malam bersama gitu. Nah, menu favoritnya apa nih? Sempetin. Kalau menu favorit seafood sih sebenarnya, dan kalau cemilannya pempek, tekwan gitu-gitu, makanan Palembang. Tetap Palembang juaranya. Satu lagi ikan asin, Mbak. Ikan balur. Ikan asin campur sayur asem ya. Iya, walaupun tidak katik lauk apa-apa iwak asin harus ada. Atau memang harus memasak makanan istri nih. Iya. Ada resep khusus Kayaknya mungkin. iya, diajak ke restoran, ini katanya mah bosen mah pengen ikan asin. Oh, aduh. Jadi memang makanan itu memang digunakan untuk momen bersama keluarga juga begitu ya? Betul ya, betul itu, betul memang. Jadi saya selalu menyempatkan seperti itu, karena supaya itu juga kan mendidik anak-anak ya untuk membiasakan makan di rumah. Karena makan di rumah itu adalah makan yang paling sehat menurut saya. Nah, jadi anak-anak juga saya biasakan supaya belajar, berkumpul, makan bersama, sehingga kami tetap selalu harmonis seperti itu. Halo sayang, lagi ngapain? Asik sendiri dari tadi. Namanya siapa? Sandra. Oh, Sandra. Kelas berapa Sandra? 2. Kelas 2. Iya, SD apa SMP? Ya, kelas 2 apa? Oh, kelas 2 SD. Kirain 2 SMP tadi. Iya, nggak, tapi kalau berbicara mengenai keluarga ini kan memang apa ya, punya peranan penting sekali ya dalam memberikan support agar tetap semangat. Kemudian yang paling besar motivasinya ketika menjalani aktivitas itu apa sih sebenarnya? Ya, itu tadi, berpikir positif dan selalu bersyukur. Jadi itu yang memotivasi saya untuk melakukan semua kegiatan, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Karena apa? Dengan kita berpikir positif, maka tidak ada yang dapat menghalangi ataupun yang dapat membatasi gerak lingkup saya. Dan saya selalu tanamkan kepada istri, anak-anak, selalulah bersyukur. Karena banyak di luar sana ya, mungkin yang mohon maaf masih di bawah kita atau mungkin di luar daripada kemampuan mereka mempunyai keinginan tapi tidak tercapai. Nah, kita dengan adanya yang sekarang ini ya, yang kita dapatkan ini dari Allah, itulah yang menjadikan motivasi saya pribadi. Karena tidak ada yang namanya hari yang buruk ya. Jadi tidak ada yang namanya kehidupan yang buruk, itu tidak ada. Yang ada adalah hari yang buruk. Ya. Jadi kalau kehidupan buruk tidak ada. Selagi kita masih atau mau berusaha, insya Allah, ya, kesuksesan itu akan kita dapat raih. Begitu. Ini menarik, pemirsa juga tentunya penasaran seperti apa sih jejak langkah seorang Taufik Husni ini hingga akhirnya bisa menjadi seorang ketua YLKI, kemudian juga lawyer juga kita kenal dengan apa ya, dengan nama besarnya seperti itu. Tapi kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami. Bukan basa-basi, masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami kali ini dalam Bukan Basa-basi bersama Dr. Raden Muhammad Taufik Husni SHMH yang tentunya akan berbagi cerita bersama kita ya kayak hari ini ya. Seperti apa sih sebenarnya latar belakangnya hingga akhirnya bisa terjun menjadi seorang lawyer dan juga Ketua YLKI Sumatera Selatan. Baik, kita duduk sini aja Mbak ya. Enak nih sepertinya. Iya, nyantai. Tempatnya juga nyantai. Iya, jadi kalau ditelaah lagi nih, jadi pekerjaannya Kak Taufik ini ngurusin masalah orang terus gitu ya, dari LKI, lawyer, jadi berusaha mencari solusi untuk permasalahan orang lain. Itu latar belakangnya seperti apa Kak? Iya, jadi memang dari dulu ya, hobi saya itu adalah senang melihat orang lain senang. Oh bagus. Iya, bukan jadi susah, ya? Iya enggak, hobi saya betul itu, jadi bukan munafik ya, bahwa saya paling senang membantu orang. Ya, apalagi orang dalam keadaan susah. Jadi makanya kehidupan saya, waktu saya itu habis sehari-hari menghadapin warga.
banyak masyarakat baik di bidang kelembaga konsumen ini kita menghadapi warga yang melaporkan keluhan pengaduannya, ya. Juga sebagai lawyer menghadapi juga warga, ya. Memang ada yang memberikan masukan buat sebagai lawyer. Kemudian juga ada juga yang sifatnya pro bono yang kita bantu secara cuma-cuma. Saya dari kecil saya mulai berhadapan dengan masyarakat ini tahun 87. Jadi waktu itu saya menyelenggarakan ini pertama kali ya saya menghadapin ribuan massa itu saya sebagai ketua daripada event organizer saya bikin event festival disco rock and roll dancing junior tingkat nasional. Jadi usia saya pada saat itu kalau tidak salah masih umur 20-an ya. Nah, jadi masih muda sekali saya sudah ketua menyelenggarakan event festival disco rock and roll dancing junior itu. Zaman dulu disco ya kan? Zaman dulu disco ya. Dancing junior tingkat nasional. Jadi itu sudah saya berhadapan dengan masyarakat. Nah, dari situ banyak saya pelajaran ya. Artinya saya akhirnya mendapatkan beberapa mungkin ilmu yang bagaimana cara teknik menghadapi orang, kemudian mengatur banyak orang. Kemudian saya sendiri punya panitia waktu itu puluhan ya, bahkan nyaris ratusan gitu panitia untuk menyelenggarakan event itu. Kemudian lagi akhirnya saya berpikir setelah saya menyelenggarakan saya sebagai event organizer, kemudian terakhir juga itu saya kembangkan sehingga tahun 2000 saya bentuklah IO itu dengan secara skala besar namanya B Enterprise. Waktu itu kantor saya long stay 8 tahun di Princess Hotel ya, saya ajak gandeng satu pendana katakanlah. Jadi kami bersama-sama di situ menyelenggarakan event-event yang kerjasama juga dengan TVRI. Jadi setiap minggu bahkan setiap bulan itu kami selalu buat event-event yang tidak lain adalah memberikan hiburan ya kepada masyarakat. Jadi dari situ basicnya pertama sekali. Iya, betul. Ini juga yang menarik kasus-kasus yang ditangani juga bisa dikategorikan kelasnya kelas besar begitu ya. Salah satu yang juga menyita perhatian adalah kasus Tesi ya? Iya, betul. Itu gimana ceritanya itu, Kak Taufik? Iya, jadi gini Mbak Bima. Jadi kasus Tesi itu berawal dari pada saat saya dimintakan bantuan oleh Mabes Polri, ya selaku pengacara atau lawyernya Wakakor Lantas. Waktu itu ada kasus simulator SIM tahun 2010 ya. Nah, jadi saya di situ jadi pengacara Mabes Polri bersama teman-teman lainnya. Setelah dari situ ya kami menghadapin KPK. Kemudian tidak lama kemudian ada kasus 2 tahun setelah itu Tesi ini ketangkap narkoba. Nah, jadi pada saat itu kebetulan saya sudah settle di Jakarta dan kantor saya juga sekarang alhamdulillah di Menara BCA di lantai 50 di Grand Indonesia itu di Jalan Eman Tamrin. Jadi saya dimintakan ini ceritanya dari pihak keluarga Tesi untuk menjadi lawyernya beliau. Ya karena pada saat itu beliau kan ancaman hukumannya kan 20 tahun. Ya, bahkan nyaris ancaman hukumannya mati karena beliau juga dituduhkan sebagai pengedar, pengguna ya dan bandar begitu. Nah, jadi terjunlah saya membantu Tesi di situ dan alhamdulillah ya itu tadi saya bagaimana saya berupaya supaya klien saya ini Tesi ini tidak dijatuhkan hukuman 20 tahun ataupun hukuman mati itu. Tapi ngomong-ngomong itu merupakan salah satu kasus yang tidak terlupakan kah? Iya. Apa sebenarnya ada kasus lain yang menjadi momen yang punya sejarah tersendiri begitu? Iya, menurut saya, ya sebetulnya Tesi ini buat saya yang sehingga saya dikenal di Indonesia itu kan gara-gara Tesi itu. Karena waktu itu beritanya kan di blow up terus ya. Iya, hampir sampai berbulan-bulan itu kan gitu. Nah, jadi disitulah saya Mbak Bima, jadi saya berangkat hijrah ke Jakarta ya. Jadi mulai daripada tahun 2008 saya di Jakarta, saya buka kantor di Menara BCA itu. Dan disitulah saya alhamdulillah dapat gelar atau menyelesaikan S3 saya di doktor itu. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, kalau disuruh memilih, apakah memilih terus menjadi ketua YLKI atau kalau disuruh memilih lawyer? Sebenarnya dua-dua berhubungan. Dua-dua. Oh gitu. Kalau itu saya lebih ke YLKI, Mbak Ima. Kenapa milih? Kenapa? Karena saya lebih senang berinteraksi dengan masyarakat, ya. Karena di situ banyak saya temukan, ya. Kasus juga saya bisa dapat dari situ, ya. Kemudian lagi menolong orang juga saya bisa dapat, ya. Kemudian dapat membahagiakan juga orang, seperti itu. Tapi sementara kalau lawyer kan kita
itu apa namanya, lebih kepada membela kepentingan seseorang. Ya, bagaimana klien ini supaya misalnya ya kita berupaya untuk memenangkan klien. Kemudian klien juga kadang-kadang klien juga minta kepada kita bagaimana caranya, apakah dia bersalah tidak, tetap mereka minta dilakukan pembelaan. Padahal kita membela itu menegakkan keadilan. Ya, sebagaimana dengan amanat undang-undang kan seperti itu. Apa yang sudah pernah aduan masyarakat yang mungkin kalau dipikir-pikir, aduh ini mungkin tidak akan terulang lagi aduan seperti ini, yang mungkin justru remeh-temeh mungkin dikatakan seperti itu, atau justru termasuk aduan yang sangat bombastis begitu yang selama kamu jabat sebagai ketua YLKI? Pernah kasus sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang itu ya makanan, tidak usah saya sebut produknya. Itu yang kasus barangkali menurut kami ya sangat besar, bagaimana caranya membuktikan bahwa pangan yang diedarkan itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Itu di daerah ya. Itulah karena saya adalah ketua YLKI Sumsel, maka saya harus membantu YLKI di daerah itu bagaimana caranya dapat membuktikan bahwa masyarakat ini meninggal akibat daripada konsumsi pangan itu. Itu pernah terjadi tahun 2010. Baik, Kak Taufik, ini kan kalau berbicara mengurusi permasalahan orang lain, masyarakat dalam jumlah yang banyak begitu, kemudian juga dinamikanya juga luar biasa, butuh dorongan yang luar biasa dari dalam diri agar tetap semangat dan juga bisa memanage emosi dari dalam kita. Lalu apa sih sebenarnya kuncinya? Jangan dijawab dulu, kita buat rasa penasaran pemirsa di rumah. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Bukan basa-basi masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Masih akan kita ajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih dekat dengan Dr. Raden Muhammad Taufik Husni SHMH, Ketua YLKI Sumatera Selatan dan lawyer terkenal yang ada di Sumatera Selatan. Oh, tidak hanya Sumatera Selatan sekarang Kak ya, levelnya sudah nasional. Di Jakarta ya. Sudah nasional, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tadi sebelum jeda kita sudah menyinggung mengenai sebenarnya apa sih yang terus Kakak pedomani dalam hidup agar kuat begitu mengurusi permasalahan orang lain yang banyak sekali ini, baik YLKI maupun juga lawyer. Ya, jadi gini Mbak Mima, saya dari kecil diajarkan oleh orang tua. Kebetulan orang tua saya juga dikenal di Palembang sebagai seniman ya. Jadi orang tua itu almarhum papa saya, Raden Haji Mantri Hamid. Itu beliau mengajarkan kami bahwa jadikan masalah itu sebagai kekuatan bagi diri kita. Ya, makanya di rumah itu saya pajangkan burung flamingo ya, dengan berdiri di kaki satu, bahwa kita belajar hidup mandiri. Jadi setiap persoalan atau permasalahan yang datang pada diri kita, coba kita selesaikan dengan sendiri dulu ya. Bagaimana caranya kita selesaikan, jangan melibatkan orang lain. Tapi kalau memang sudah tidak mampu lagi, baru kita ajak bicara keluarga. Keluarga juga tidak bisa, baru kita bicara kepada pihak ketiga atau pihak lain. Nah, dan itu diajarkan ya, bahwa juga di rumah juga kan saya ada pajang itu gambar nanas. Kenapa? Karena nanas filosofinya bagi saya ajaran orang tua itu bahwa di nanas itu kan ada dua rasa, ada manis dan ada asam gitu Mbak Ima. Jadi dalam kehidupan itu memang ada pahit, ada manis ya. Jadi ada asam, ada manis, dan tapi dia memberikan vitamin ya, banyak sekali manfaat bagi manusia. Jadi di situ kita diajarkan beberapa filosofi bahwa jadikan masalah itu bagi kekuatan bagi kita, kemudian lagi tantangan dan permasalahan itu juga jadikan sebagai sumber energi untuk kesuksesan kita ya, dan apapun persoalannya tetap kita selalu berpikir positif dan bersyukur begitu. Nama besar orang tua, kemudian juga pola asuh orang tua, apakah menurut seorang Kak Taufik Husni ini punya peranan besar sekali dalam kesuksesan yang saat ini diraih? Betul sekali. Jadi sejak waktu beliau masih hidup ya, beliau banyak sekali mengajarkan ya tentang bagaimana menghadapi persoalan hidup ini. Nah, sekarang ini itu tadi saya didampingi oleh istri, kebetulan alhamdulillah istri juga berpendidikan ya, kemudian lagi banyak sekali membantu persoalan-persoalan saya di luar, sehingga beliau memberikan motivasi dan semangat untuk supaya tetap hidup ya, dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di luar.
Baik, Pak Taufik, selanjutnya apalagi mimpi-mimpi yang belum sempat terlaksana begitu? Oh ya, saya sebetulnya punya mimpi besar ini Mbak Wima, bahwa saya kepengen bagaimana caranya menghidupkan kembali Kota Palembang ini, khususnya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, kemudian masyarakat yang katakanlah pesimis ya terhadap kehidupan. Nah, dengan melalui cita-cita saya itu adalah rumah inspirasi. Jadi rumah inspirasi ini saya banyak di kantor sekarang baru 25 orang yang saya rangkul untuk mereka berkarya membantu sesama. Seperti kemarin kami banyak sekali melakukan aksi sosial ya, dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan kami. Baik, saya juga ingin membangun BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi melalui rumah inspiratif ini saya bekerjasama dengan salah satu taipan kita, Wong Sumsel, Palembang yang ada di Jakarta. Beliau support saya untuk dapat membangun balai latihan kerja itu sehingga mereka terlatih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pemerintah. Kalau untuk individu mimpinya apa? Kalau untuk individu boleh diutarakan gitu. Kalau saya ya cita-cita saya ingin dari dulu juga saya pengen bagaimana merebut Palembang 1. Oh iya. Iya, kemarin 2003 saya sudah, ya, tapi masih waktu itu pemilihan melalui legislatif, belum pilkada langsung seperti ini. Jadi saya 2003 pernah ikut ya untuk memperebutkan Kota Palembang ini, tapi kalah. Nah, karena masih DPR waktu itu yang memilih. Nah, pilkada langsung ini saya coba 2008 kemarin, dan insya Allah kalau memang ya Tuhan merestui, ibaratnya ada rezekinya kita untuk pegang Palembang 1 di wali kota ini, insya Allah. Kenapa tertarik di bidang politik, Pak Taufik? Karena gini, sejarah di Palembang ini kan baru satu kali orang wong Palembang asli yang jadi wali kota, Mbak Ima, yaitu Raden Haji Cek Yan, ya, dan itu masih uak kan. Nah, dan itu pada tahun itu bukan main, luar biasa Kota Palembang, bagaimana cara beliau mempertahankan ya, adat, seni, budaya, ekonomi bagi Palembang ini supaya maju. Memang beda, zaman old dengan zaman now memang berbeda, tapi kita akan coba mengembangkan kemampuan diri sendiri untuk membangun Kota Palembang ini dengan versi cara orang Palembang. Makanya saya punya berinisiatif untuk mengajak semua tokoh-tokoh Palembang dan masyarakat untuk urun rembuk, ya, bagaimana caranya menjadikan Kota Palembang ini betul-betul kota yang menunjukkan seni dan budaya keaslian daripada Palembang Darussalam ini. Jadi raihlah mimpi yang sebesar-besarnya ya, sehingga kita termotivasi untuk menjalani hidup ini. Nah, yang bisa dibagikan kepada katakanlah pemirsa di rumah, generasi muda, kaum milenial, ataupun juga pemirsa yang saat ini menyaksikan Bukan Basa-Basi, apa sih yang harusnya diteladani begitu dari seorang Taufik Husni? Ya, terima kasih Mbak Ima. Jadi di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita dalam hidup ini selalu optimis, ya. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif, selalu berpikir positif, kemudian selalu bersyukur. Jadikan masalah itu sebagai kekuatan kita, ya. Kemudian lagi berbuatlah baik setiap hari, dan dengan berbuat baik itu kita tentunya menyadari bahwa semua ya manusia ini adalah saudara. Ya, jadi jadikan motivasi, tantangan dan masalah itu jadikan motivasi kita untuk meraih kesuksesan. Begitu Mbak Bima. Pernah lelah nggak sih Kak Taufik mengurusi itu tadi kali ini? Oke, never give up. Jadi tidak boleh menyerah ya. Jadi jangan sampai menyerah kita dalam meraih kesuksesan ini, karena ketika kita menyerah maka semua habis runtuh. Bangunan yang sudah kita bangun selama dari kecil untuk mendapatkan mimpi yang besar, ketika kita menyerah maka semuanya akan runtuh. Begitu. Tapi lelah pernah? Lelah mungkin pernah, tapi alhamdulillah karena punya pendamping yang luar biasa bagi saya, istri ini memberikan semangat terus, jadi tidak pernah lelah untuk saat ini. Jadi membayangkan gimana kalau misalnya seorang ketua YLKI lelah, seperti apa, di mana konsumen begitu ya bisa mengadukan apa betul kalau kita lelah, makanya tidak boleh lepas, jadi tidak boleh lelah. Jadi tetap kita optimis, membangun kepercayaan masyarakat untuk supaya dapat mengadukan ataupun barangkali meminta bantuan kita, dan kita pun harus terus memberikan kepercayaan itu kepada masyarakat, tidak pernah berhenti begitu. Jadi selalu akan ada untuk masyarakat. Selalu akan ada untuk masyarakat. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan itu. Baik, Kak Taufik, banyak sekali sebenarnya yang sudah dibagikan bersama kami hari ini di Bukan Basa-Basi. Kemudian juga banyak sekali motivasi dan juga inspirasi mungkin yang bisa didapatkan dari kisah hidup katakanlah seperti itu di balik seorang Taufik
Taufik Husni yang selama ini kita kenal seperti apa kiprahnya di LKI maupun juga seorang lawyer, tapi juga ada mimpi-mimpi yang ada di balik itu semua yang mungkin suatu saat bisa terwujud begitu. Amin, amin, subhanallah, amin. Baik, terima kasih sekali Kak Taufik, saya pamit Terima kasih, ya. Kak Taufik nanti juga akan pamit sama Mbak Disa dan juga Sandra tadi, lucu sekali, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, demikian Bukan Basa-Basi episode hari ini. Akhirnya saya Wima Yasrusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Bukan Basa-Basi episode selanjutnya.